Kemarin malam, Uma bertemu melihat seekor harimau besar di tengah hutan yang hijau, ucap Ayhan saat mereka tengah makan malam bersama. Taehyung menatap Ayhan sekilas sebelum kembali fokus pada makanannya. Itu artinya kau harus segera menikah, Taehyung, jawab Kim Ji-young, ayah Taehyung. Zaman modern seperti ini kalian masih percaya dengan mimpi, tanya Taehyung heran. Kenapa? Dulu saat Papa dan Omamu baru menikah, nenekmu juga memimpikan hal ini, dan hasilnya terbukti nyata, jawab Ji-young. Setelah menikah dengan Jenny nanti, kalau bisa berikan kami cucu lebih dari satu ya Taehyung, ucap Ayhan dengan senyum lembut. Masalah itu aku serahkan pada Jenny sepenuhnya, Oma, karena dia adalah pihak yang akan mengandung dan melahirkan, jadi terserah dia saja ingin punya anak berapa, ucap Taehyung. Uma mengerti dan tidak memaksa, hanya sekedar memberikan saran. Kedepannya jika kalian hanya ingin punya satu anak saja, Uma dan Apa tetap bersyukur. Balas Ayhan yang ditanggapi anggukan setuju Ji-young. Setelah makan malam usai, Taehyung langsung pamit undur diri untuk beristirahat di dalam kamar. Tak lama kemudian Ayung datang menemuinya. Mengenai mimpi yang Uma bicarakan tadi, apa kau yakin tidak memiliki wanita lain di luar sana? Tanya Ayun. Taehyung hanya menatap Ayun namun masih enggan untuk menjawab. Apakah ini yang dinamakan naluri seorang ibu? Uma hanya khawatir semuanya menjadi kacau karena pernikahanmu dan Jenny sudah ada di depan mata. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Uma, semuanya baik-baik saja, balas Taehyung. Syukurlah kalau begitu, Ayun menghela nafas lega. Sekarang pergi beristirahat karena besok kau masih harus pergi bekerja. Setelah pembicaraan dengan Taehyung kemarin siang, Yeon baru menyadari jika lelaki itu adalah pimpinan pengganti di perusahaan Jepang tempat Yeon bekerja. Para pegawai wanita terus saja membicarakan Taehyung hampir sepanjang waktu, mengagumi rupa menawan sang pimpinan baru. Bojongko sudah punya kasih baru ya, apa kali ini kau hanya ingin diam-diam saja dan akan terus menyembunyikannya? Apa maksudmu, Hani? Tanya Yeon tak paham, tapi dia segera mengerti saat melihat di atas meja kerjanya sudah ada menu sarapan sehat juga sekotak susu coklat. Jadi dia siapa? Tanya Hani masih ingin menggali informasi lebih dalam. Aku juga tidak tahu siapa yang... Ucapan Yeon terputus begitu melihat ada sebuah pesan masuk di ponselnya. Aku mengirim menu sarapan untuk melalui layanan food delivery, Kim Taehyung. Yeon tak lagi heran bagaimana Taehyung bisa menampilkan nomor ponselnya. Dia segera membalas, besok tidak perlu melakukan hal ini lagi karena aku sudah sarapan di rumah. Aku punya hak untuk memperhatikan bayi itu. Hanya pergilah ke mejamu, aku sudah harus mulai bekerja, aku juga sama. Usul Yeon melihat gadis itu mencoba untuk mencuri pandang isi pesan Yeon. Yeon duduk di kursinya tanpa berniat untuk membalas lebih lanjut pesan dari Taehyung. Dia benci pada lelaki itu karena tidak memberinya kesempatan untuk berpendapat, malah dengan seenak jidat meminta Yeon untuk mempertahankan kandungannya. Hei, apa benar kau tumbuh di sana? Kuman Yeon sendirian sembari mengusap perutnya sendiri. Bagaimana kalau ternyata ini hanya sekedar gumpalan lemak? Aku kan akhir-akhir ini malas berolahraga karena terus-terusan merasa kelelahan sepanjang waktu. Saat jam istirahat tiba, lagi-lagi Yeon menerima pesan baru dari Taehyung. Mau makan apa siang ini? Yeon mendengus kesal atas perhatian yang Taehyung berikan. Dia segera mengetik balasan di sana. Aku akan makan menu yang disediakan oleh perusahaan. Hari ini ada menu sashimi, sebaiknya hindari makan makanan mentah. Dia tahu lebih banyak hal daripada aku, ucap Yeon merasa heran sekaligus takjub. Tapi meskipun begitu dia tetap berjalan menuju kantin perusahaan. Tidak menuruti ucapan Taehyung barusan. Namun, baru sampai di depan pintu aroma sup tofu terasa menusuk-nusuk hidungnya, hingga Yeon merasakan mual yang membuatnya segera pergi menjauhi area kantin. Yeon berjalan menuju rooftop dan menemukan Taehyung juga ada di sana. Dia ingin menghindari, namun Taehyung lebih dulu memergokinya, hingga membuat Yeon terpaksa melanjutkan langkahnya. Sudah aku bilang untuk berhenti merokok kan, tajak Taehyung sebal melihat sekotak rokok yang Yeon bawa. Jika ketahuan sekali lagi, aku akan meminta biaya ganti rugi sebesar 10 juta won padamu. Mengapa kau terus mengancamku dengan menggunakan uang? Balas Yeon kesal. Karena aku tahu kau tidak memiliki uang sebanyak itu, jawab Taehyung dengan mulut entengnya. Ingin marah juga percuma. Yeon anggap hal ini sebagai karma karena dulu dia juga sering berkata seperti itu pada Jimin. Kau bilang akan pergi ke kantin. Yeon menggeleng pelan. Aku mau mencoba aroma sup tofu. Tidak hanya sup tofu, melainkan hampir semua jenis makanan. Hal itu membuatku merasa stres dan merokok adalah solusinya. Tangan Taehyung kemudian terulur memberikan sekotak jus apel pada Yeon. Minuman ini tanpa gula tambahan jadi aman bagi janin. Rasanya juga segar, jadi cukup efektif untuk mengurangi mual.
Yan segera menerima dan meminumnya tanpa ragu. Kau tahu banyak hal mengenai kehamilan ya? Aku belajar karena aku adalah seorang calon ayah, balas Taehyung. Yan mengangguk mengerti. Aku yakin kelak kau akan menjadi ayah yang baik bagi bayi ini. Ngomong-ngomong, minuman ini enak, cocok untukku. Aku akan pergi sekarang, ucap Taehyung kemudian berjalan meninggalkan rooftop. Hai Kim Taehyung, masuk ke pimpinan Kim. Di mana aku membeli minuman ini? Aku ingin membelinya beberapa. Teriak Yan, tapi Taehyung tetap melanjutkan langkahnya. Aku belum pernah melihat minuman ini pasaran. Apa ini produk baru ya? Ucap Yan sembari memperhatikan kotak minuman di tangannya dengan seksama. Aku akan mampir ke supermarket saja nanti setelah pulang kerja untuk mencari minuman ini. Yan memutar kedua bola matanya malas. Ada apa Hania? Kenapa sering ini kau menempel terus padaku? Hani sudah tersenyum menggoda di sana. Jadi siapa kekasihmu? Sebenarnya dia lelaki yang sangat loyal ya. Buktinya dia terus mengirimi makanan dan minuman hari ini. Yan menatap Hani tak mengerti kemudian mengikuti arah tunjuk gadis itu. Sudah ada satu dus minuman jus apel di atas meja kerjanya. Pasti perbuatan Taehyung, tapi lelaki itu bahkan tidak mengirimkan pesan apapun. Minuman ini bahkan belum masuk ke negara kita. Lelaki mana yang bersedia mengimpor minum ini untukmu? Aku iri sekali, celoteh Hani. Hani yang ambillah beberapa jika kau mau, lalu pergilah dari sini dengan tenang. Tita Yan yang membuat senyum Hani mereka. Kau sangat bermurah hati Bujung, pantas saja kau bisa mendapatkan lelaki yang loyal. Ucap Hani sembari mengambil 2 kotak jus apel itu. Aku akan kembali ke mejaku sekarang juga. Mulut cerewet Hani sederhana tadi telah berhasil mengusik rasa penasaran Jimin. Siapa pacar baru YN? Bukankah gadis itu paling anti untuk menerima sesuatu dari pasangannya? Orang seperti YN hanya bisa merasa puas saat dia bisa memberi dan menafkahi pacar barunya. Dia suka saat harga diri laki itu berada di bawahnya. Aku ingin kau melakukan pemeriksaan di rumah sakit nanti setelah pulang dari bekerja. Aku sudah buat janji dengan dokternya, kita tinggal datang saja. Nanti aku lembur. Oh ya, terima kasih atas kiriman jusnya. Aku tidak mengizinkanmu lembur mulai hari ini. Yang lain akan protes. Itu bukan urusanku. Yan sudah ingin menjerit keras membaca balasan pesan Taehyung, tapi ia menahannya karena sadar ini masih di area perusahaan. Besok aku mau lembur, ujar Yan setelah memasuki mobil Taehyung. Silakan saja, tapi perusahaan tidak akan membayar uang lemburmu, balas Taehyung. Yan bersejak kesal. Kenapa kau terus menguji kesabaranku? Bisakah kau membuatku hidup dengan tenang? Aku tidak melakukan apapun, kau saja yang tidak pernah mau mendengar ucapan orang lain dan hidup dengan semaumu sendiri. Yan tak lagi membalas hingga mereka sampai di rumah sakit. Dia hanya menjawab seperlunya saat ditanya. Yan bahkan masih diam saat mereka sudah dalam perjalanan pulang. Pimpinan Kim, Taehyung tertawa mendengar panggilan itu. Terdengar aneh, panggil seperti biasanya saja. Mana bisa begitu, kau kan pimpinan kami di perusahaan, balas Yan. Sekarang kita sedang berada di luar, jadi tidak apa-apa. Aku takut besok kau tiba-tiba mengirimkan surat pemutusan hubungan kerja padaku karena menganggap aku sudah bersikap tak sopan. Aku bukan orang seperti itu, balas Taehyung. Kau tadi mengaku mau bicara apa? Apa aku masih ada urusan setelah ini, tanya Yan. Aku berencana akan langsung pulang ke rumah setelah mengantarmu. Aku lapar, bisakah kita pergi ke restoran tugas yang ada di depan sana? Jadi kau setelah tadi diam karena menahan lapar. Aku pikir kau marah karena masalah larangan lembur tadi, ucap Taehyung. Tidak kok, sebenarnya aku juga tidak terlalu menyukai overtime. Aku hanya merasa tidak enak saja pada yang lainnya. Di saat mereka masih sibuk di perusahaan, tapi aku justru sudah pulang duluan. Aku hanya bingung untuk mencari alasan agar tidak dibenci oleh yang lain. Kau mungkin tidak akan mengerti bagaimana rasanya karena kau tidak pernah terjun ke dalam duniaku secara langsung. Taehyung mengaku paham. Dia menuruti permintaan Yan untuk mampir ke restoran Tonkatsu. Mereka memesan menu yang sama dan mulai makan dengan tenang. Kim Taehyung, kau ingat pernah bercerita sudah memiliki tunangan? Taehyung menjawab dengan anggukan karena saat ini mulutnya tengah penuh dengan suapan besar Tonkatsu. Lantas mengapa kau ingin mempertahankan bayi ini? Bagaimana jika tunanganmu sampai tahu? Aku khawatir karena mental tunanganmu kan tidak sedang baik-baik saja. Aku belum berpikir sejauh itu. Bagaimana jika Jenny tahu atau bagaimana reaksi Abah dan mamaku? Aku mempertahankan bayi ini karena tidak ingin mengulangi dosa untuk kedua kalinya. Jika sudah berbuat, sudah seharusnya berani untuk bertanggung jawab kan? Ucap Taehyung. Sungguh pikiran yang teramat nekat. Dia mempertaruhkan seluruh hidupnya demi seonggok janin yang belum terbentuk dengan sempurna. Coba pikirkan sekali lagi Taehyung, minta Yan, ini masih belum terlambat jika kau
Sebentar ada telepon masuk di ponselku setelah Taehyung, yang kemudian menjawab panggilan tersebut. Aku sedang ada urusan di luar dengan klien, balas Taehyung. Kapan kau akan pulang? Setelah ini aku akan segera pulang. Sudah ya, aku matikan dulu. Akan aku hubungi lagi setelah urusan ini selesai, ucap Taehyung yang kemudian memutuskan sambungan telepon mereka. Sesosok gadis mendekati meja Taehyung dan Yeon di sana. Ini yang kau sebut urusan dengan klien, melabraknya. Hani sudah membuat gaduh di perusahaan pagi ini. Skandal perselingkuhan pimpinan Kim dan tunangannya desainer bernama Kim Jenny. Kalian pasti akan mati berdiri saat tahu siapa selingkuhan pimpinan Kim. Siapa? Teriak Hoseo paling keras. Bujung, balasannya singkat, sembari menikmati reaksi kaget para rekan-rekannya. Kau jangan bicara sembarangan, Hania. Mana mungkin Jung Ye-en menjalin hubungan dengan pimpinan Kim, suruh Jimin tak percaya. Sebenarnya aku bertanya seperti itu ingin membela nama baik Bujung atau malah merasa panas dingin melihat Bujung bisa mendapatkan yang jauh lebih baik darimu, ucap Hani dengan raut mengejek. Akui saja Pak Jimin, pimpinan Kim bahkan bukan tandinganmu, apalagi saat ini Bujung tengah hamil anak dari pimpinan Kim. Seruan kaget berdua kembali terdengar. Bujung hamil, bukankah dia tidak ingin punya anak? Tanya Joshua. Kalau itu aku sekalipun memiliki pendirian kuat seperti itu, tapi kalau sudah berhadapan dengan sosok laki seperti pimpinan Kim, aku akan memberikan segalanya. Karena pimpinan Kim adalah definisi dari pria yang sempurna, sudah tampan mapan pula. Wanita mana sih yang tak akan tergila-gila terus Hani? Masuk akal, balas Sosyo. Pantas saja Bojong menolak saat kau ajak menikah. Ternyata seleranya pimpinan Kim, ucap Joshua yang membuat Jimin kesal. Jimin meraih ponselnya, mengetik sebuah pesan dan mengirimkannya pada seseorang. Berita ini fakta kan atau jangan-jangan kau hanya mendongeng, tuduh Hoseo. 100% fakta tanpa ada dusta yang terkandung di dalamnya. Karena aku mendapatkan informasi ini dari saksi mata di TKP. Kalian tahu Hyewon, anak divisi sebelah yang baru saja cuti hamil kemarin. Saat makan di restoran Tonkatsu bersama suaminya, dia melihat pimpinan Kim dan Bujung datang bersama dan duduk di meja yang sama. Tak lama kemudian Jenny datang dan langsung melabrak mereka sembari berteriak, bagaimana bisa kau menghamili wanita ini? Aku melihat kalian keluar bersama dari poli kandungan. Pimpinan Kim berusaha menenangkan tunangannya tersebut, tapi tiba-tiba Jenny pingsan dan pimpinan Kim terlihat sangat panik, membawa tunangannya itu keluar dari restoran. Wah, rumit juga, kumon Joshua. Memangnya apa yang diharapkan dari hubungan yang dimulai dengan cara yang tidak baik seperti perselingkuhan, bahkan rela menjual diri hingga hamil. Hubungan seperti itu tidak akan awet dan hancur di tengah jalan, ucap Jimin namun tak seorang pun menanggapinya. Semua tampak diam termasuk Hani yang sudah anteng di meja kerjanya. Jimin bisa melihat Yeon baru saja berjalan melewati mereka menuju ruangannya. Sudah pasti gadis itu mendengar semua yang Jimin ucapkan barusan. Hoseo mengombati mulut besar Jimin. Hani membuka laci meja kerjanya, menemukan satu kotak minuman jus apel di sana. Pantas saja dia bisa menamatkan barang-barang seperti ini. Ternyata dari pimpinan Kim, kumannya lirih. Kali ini pun image Yeon tak terselamatkan. Gosip yang kemarin saja belum sepenuhnya mereda, malah ditambah dengan berita perselingkuhan dan kehamilan. Hancur lebur sudah. Saat jam istirahat, Taehyung tiba-tiba meminta Yeon menemuinya di rooftop. Bagaimana keadaan Jenny? Apa dia sudah baik-baik saja? Tanya Yeon setelah melihat Taehyung masih saja diam setelah beberapa saat. Taehyung menggeleng pelan. Tadi pagi dia hampir loncat dari lantai 7 rumah sakit, ucapnya lirih. Yeon menutup mulutnya tak percaya. Yeona, pegal Taehyung. Gugurkan saja kandungan itu, karena Jenny sangat membencinya. Aku akan transfer uangnya sebentar lagi, ucap Taehyung sebelum pergi meninggalkan rooftop. Sesaat kemudian, sebuah notifikasi masuk di ponsel Yeon. Uang sebesar 250 juta won telah berhasil dikirim ke rekeningnya. Yeon masih bertahan di sana, berusaha mencerna ucapan Taehyung barusan. Dia sedikit tersentak ketika ada sebuah telepon masuk dari sang ibu. Ya Oma, jawab Yeon. Apa berita itu benar? Bagaimana bisa kau mencoreng nama baik keluarga besar kita dengan hamil di luar pernikahan? Siapa yang berkata seperti itu pada Oma? Tanya Yeon terkejut karena masalah ini jadi merembet kemana-mana. Itu tidak penting, yang terpenting adalah dirimu saat ini. Bagaimana bisa kau di sana bersikap seperti tak tahu malu? Uma hentikan. Lusa datanglah ke acara keluarga besar. Kenalkan kami semua pada calon suamimu. Calon suami. Uma, aku katakan pada paman dan bibimu jika kalian akan segera menikah, karena berita kehamilanmu sudah terlanjur menyebar di keluarga besar kita. Bisanya membuatku malu saja. Sambungan telepon diputuskan secara sepihak.
Yan sudah menghela nafas lelah di sana. Sebuah pesan masuk datang dari ibunya. Biaya sewa apartemen dan kuliah adikmu tolong mentransfer sekarang. Karena mendengar kelakuanmu, kepalaku mendadak pusing. Berikan aku uang sekalian untuk berobat. Lagi-lagi masalah uang. Padahal baru 3 hari yang lalu ibunya juga meminta uang untuk membeli tas dan sepatu baru. Tanpa pikir panjang, Yan segera menuruti permintaan tersebut.